Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifatul Soleha, mahasiswi semester 1 di STIM Mahaputra Riau dengan program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar bisnis dengan topik Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut Filippo, manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan SDM agar tercapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan Friends mendefinisikan manajemen personalia sebagai proses penarikan, seleksi, pengembangan, serta pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi. Ruang lingkup kegiatan pengelolaan SDM. Secara sederhana, maka proses yang dapat dilakukan oleh manajer personalia adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikannya. Yang kedua, merencanakan, menarik dan menyeleksi, melatih dan mengembangkan karyawan secara efektif untuk dapat melakukan pekerjaan yang telah dirancang sebelumnya. Yang ketiga, menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang dapat memuaskan berbagai kebutuhan karyawan melalui kesempatan pengembangan karir, sistem kompensasi atau balas jasa yang adil, serta hubungan antara karyawan dan atasan yang serasi melalui organisasi karyawan yang dibentuk. Yang keempat, mempertahankan dan menjamin efektivitas dan semangat kerja yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Tahap awal yang dibahas sebelumnya adalah melakukan fungsi perencanaan, penarikan, dan seleksi untuk mendapatkan dan mengelola input berupa sumber daya manusia agar dapat digunakan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia, perencanaan SDM, adalah proses menentukan kebutuhan SDM dan menjamin bahwa organisasi memiliki jumlah dan kualitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Perencanaan ini dapat dilakukan dengan jangka panjang dan jangka pendek. Secara jangka pendek adalah pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga kerja 1 tahun mendatang, dan jangka panjang adalah estimasi tenaga kerja dalam skala 5-10 tahun mendatang. Selanjutnya yaitu analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Analisis pekerjaan yaitu proses penentuan tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh seseorang dengan kualifikasi pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. KSA, Knowledge, Skill, and Ability. Dari kualifikasi tersebut, maka diharapkan orang tersebut mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Proses tersebut meliputi pengumpulan, pengevaluasian, dan pengorganisasian. Selanjutnya yaitu penarikan sumber daya manusia. Penarikan merupakan cara perusahaan mendapatkan karyawan, dan ini merupakan tantangan bagi semua bagian personalia. Penarikan adalah proses pencarian dan memikat calon tenaga kerja yang mampu melamar sebagai karyawan perusahaan dengan kualifikasi yang baik. Proses penarikan dan kendala-kendala. Proses ini dimulai dengan pencari pelamar dan diakhiri dengan penyerahan lamaran-lamaran dari calon karyawan. Pelaksanaan dari proses ini biasanya Departemen Personalia dengan nama tim recruiters. Tim ini kemudian membentuk jalur-jalur penarikan karyawan melalui beberapa cara. Pasif, menunggu lamaran, rekomendasi dari karyawan perusahaan, periklanan, agen-agen penempatan kerja, dan melalui lembaga-lembaga pendidikan. Seleksi sumber daya manusia. Proses seleksi disusun dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan jabatan yang telah ditetapkan. Kemudian juga melakukan penelitian terhadap presentasi keahlian, pengalaman, dan kepribadian yang paling memenuhi syarat untuk jabatan tersebut. Dan tingkat kesulitannya tergantung dari beberapa penting dari kritis jabatan yang akan diisi oleh pelamar. Yang keenam, percobaan, yaitu suatu tahap yang harus dilalui oleh calon tenaga kerja sebelum diputuskan menjadi tenaga kerja tetap.